Kami yang pertama tetap monitor terus kondisi cuaca. Yang kedua yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, mari kita sama-sama membiasakan hidup yang benar. Kemudian yang ketiga ya harus saling mengingatkan, utamakan keselamatan baru beraktivitas. Seperti itu. Jadi Basarnas itu kan nggak bisa bekerja sendiri ya. Jadi kita sudah berkoordinasi terkait kebencanaan ini, kan ada yang namanya BPBD, BPBD provinsi, kabupaten, kota. Kita jalin koordinasi dari pihak unsur TNI, Polri, serta masyarakatnya. Masyarakatnya juga kita harus edukasi juga. Jangan dalam kondisi suasana musim hujan yang tinggi, pastikan air sungai meluap. Nah tentunya banjir ini kan dikhawatirkan terjadi. Nah, jadi jangan sering-sering mandi ataupun main di pinggiran sungai. Pak, untuk wilayah Sentul sendiri Pak, dengan topografinya seperti ini Pak, ini kebanyakan ini bencana alam seperti apa ya Pak yang terjadi di Sumsel Pak ya? Sesuai dengan data yang kami miliki ya, yang terjadi di Sumatera Selatan ini hampir rata-rata banjir ya, yang diakibatkan meluapnya air sungai yang pasang dan curah hujan yang tinggi. Nah ini yang mengakibatkan air ini sering banyak mengendap dan tergenang. Seperti itu. Jadi banjir yang paling mendominasi ya, baru kejadian-kejadian lainnya. Pak, untuk tahun ini sendiri Pak, Informasikan di sini untuk jumlah personil yang sudah kita siagakan ini ada 81 personil yang kita bagi dari, yang pertama adalah satu kantor SAR Palembang ataupun kantor pencarian pertolongan Palembang di sini posko utamanya, dan 2 di unit siaga Musirawas, di unit siaga Oku Timur tetap pos SAR Pagar Alam. Jadi empat satuan ini yang mendirikan posko SAR siaga Natal dan Tahun Baru, serta kita juga menyiapkan peralatannya. Sudah kita siapkan 12 unit rubber boot. Kemudian kita siapkan juga rescue carrier kita siapkan juga peralatan-peralatan lainnya yang mengarah kepada cuaca yang ekstrim ini. nah Pak, mungkin di akhir tahun dan sampai awal tahun nanti kan diprediksi oleh BMKG curah hujan bakal lebih tinggi karena ada dampak badai La Nina Pak. Ya. Mungkin dari Basarnas Palembang sendiri gimana Pak melihat kondisi ini Pak? Jadi terima kasih kawan-kawan sekalian ya. Jadi dapat kita informasikan di sini sesuai dengan arahan Bapak Kabasarnas kemarin yang disampaikan oleh Bapak Deputi Operasi kami, bahwa memang tema kami dalam kegiatan siaga SAR khusus Tahun Baru dan Natal dan Tahun Baru ini adalah bertransportasi dengan nyaman, aman, dan selamat begitu ya. Nah, memang dalam tahun ini memang banyak kendala seperti cuaca ya yang ekstrim, adanya hujan yang mungkin sesuai dengan informasi dari BMKG itu intensitasnya tinggi, kemudian dampak dari La Nina ini, serta satu lagi pandemi COVID-19 ini. Nah ini membuat kita unik tahun ini, bahwa siaga SAR Natal dan Tahun Baru ini ya menjadi konsentrasi kami. Pak, mungkin Sampai dengan akhir ini kami hitung sudah hampir 65 kasus yang kita tangani ya, yang terdiri dari yaitu tadi kondisi yang membahayakan manusia, kemudian kecelakaan kapal. Nah ini perlu satu lagi menjadi perhatian khusus kita. Jadi pengguna transportasi air seperti speedboat ya. Jadi tolong yang menggunakan jasa transportasi betul-betul safety dulu dengan dirinya, baru naik ke jasa transportasi. Dan yang memang betul bergerak di bidang jasa transportasi ya yakinkan dulu bahwa speedboatnya ya layak dioperasionalkan, serta dicek dulu alat-alat keselamatannya. artinya kecelakaan speed ini cukup mendominasi di Sumsel Pak ya? Belum, tapi dari awal Januari sampai dengan bulan ini cukup tinggi. Sudah hampir 4-5 kejadian yang terjadi di Sungai Musi itu seperti itu.
Pak, rata-rata Pak dalam setahun ada berapa peristiwa sih, Pak yang penanganan yang dilakukan oleh Basarnas Palembang untuk di Sumsel, Pak? Terhitung dari tahun 2019 kita memiliki 45 kasus dan tahun ini melonjak signifikan. Maunya Pak? Berapa Melonjak persen, Pak? signifikan. Ya, kalau dipresentasikan mungkin hampir naiknya 40% ya. Itu lonjakan di kejadian apa Pak ya? Di kondisi yang membahayakan manusia. Seperti apa Pak? Anak yang tercebur, terpeleset ke sungai, hilang. Kemudian pengguna transportasi yang dia biasa menggunakan lalu lintas di perairan Sungai Musi terpeleset, jatuh. Nah ini yang mendominasi seperti itu. Pak, artinya sejauh ini masyarakat Sumsel masih agak kurang lah Pak ya mengenai pemahaman wilayah bencana, rawan bencana, safety bencana sendiri Pak ya, Pak Kepala. Betul. Nah inilah yang menjadi peran kita ya sebagai aparat pemerintah yang harus sinergi memang. Harus sinergi mengedukasi masyarakat Sumsel ini agar betul-betul mengutamakan safety. Nah ini yang Sumatera Selatan ini kan luas dan dia memiliki alur sungai yang panjang. Namun tidak ada kata-kata tidak untuk kita saling memberikan edukasi. Termasuk teman-teman media juga harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa mari kita sama-sama belajar untuk membiasakan hidup yang benar. Jadi zaman dulu lompat dari jembatan masuk ke sungai, ceburan ya namanya ya, itu biasa, itu dulu. Benar. Sekarang udah nggak bisa. Nah inilah perubahan-perubahan kehidupan inilah yang memang harus kita edukasi ke masyarakat. Kalau zaman dulu anaknya masih kecil-kecil mandi di sungai itu biasa dulu. Sekarang udah nggak bisa. Akhirnya kan sering hilang, hanyut, kan begitu. Pak, mungkin Pak menghadapi La Nina dan cuaca